Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak guru BK wali kelas yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, hari ketiga ini, hari pertama kita sudah menyelesaikan 4 jurus BK hebat. Hari kedua 3 jurus BK hebat. Berikutnya kita mencoba mempraktikkan apa yang pernah kita dapatkan di 2 hari terakhir ini. Mudah-mudahan apa yang bisa kita peroleh kemarin, kita secara aplikatif kita terapkan di tempat ini untuk demi melancarkan tugas kita masing-masing. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, 7 jurus BK hebat itu yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, 3 tumbuh kembangkan resiliensi, 4 jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, dan 7 menata situasi. Semua 7 jurus BK ini siklusnya, siklus besarnya, rumah besarnya itu ada pada arka. Tetap siklusnya itu artinya kembali ke arka apapun ya kita apakah di dalam praktek atau kita menyusun satlan, itu tetap kembali ke arka. Pertama aktivitas, yang kedua refleksi, ketiga konseptualisasi, dan 4 aplikasi. Nah sekarang kita mencoba jalin koneksi, tapi sebelumnya saya ingatkan Bapak Ibu, kita ngambil sekarang praktiknya ini konsep kunci yang akan dipahami, komunikasi empatik dengan mendengarkan arti, prinsip koneksi sebelum koreksi, prinsip. Nah yang prinsip keempat ini pendekatan konseling realita. Kita mencoba di tempat ini supaya teori dengan praktik itu bisa kita coba. Bisa kita coba Bapak Ibu di tempat ini kurang lebih 20 menit. Bisa. Kita mencobanya, nanti ada selaku konselor, kemudian ada selaku konsli, dan saya nanti sebagai observernya. Bisa Pak Aiden sebagai konselor, silakan Pak Aiden, coba kita coba aja ya di tempat ini gimana konseling realita. Sambil jalan konslinya Pak Alfian, posisi duduk sesuai dengan, silakan Pak Guru di. Nah, kenapa harus seperti teorinya, kenapa tidak berhadapan-hadapan? Karena supaya jangan canggung anak itu ngomong dia. Nah ini sini ada Pak Alvin sini ando kira sedikit. Nah kita bisa mencobanya Bapak Ibu, kita simulasikan 20 menit. Kemudian ya, alhamdulillah hari ini bisa hadir di ruang BK memenuhi panggilan Pak Guru yang kemarin menitip salam kepada wali kelasnya. Ya, kemarin Pak Guru berperan sama wali kelasnya supaya hari ini di jam wali kelasnya supaya Alfian bisa berkunjung ke ruang BK. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat. Ya, sehat alhamdulillah. Tadi pelajarannya apa? Biologi Pak. Biologi. Siapa yang ngajar? Mudah ya? Enggak, Pak Ida. Pak Ida. Ya. Oh, berarti kelas 11 Pak Ida yang ngajar ya? Ya. Ya, alhamdulillah. Ini kenapa Pak Guru memanggil Alfian ke ruang BK? Ya,
karena ada beberapa hal yang harus kita sama-sama obrolkan lah ya, sama-sama kita bahas terkait tentang eh, kehadirannya di kelas ya. Beberapa waktu ini sih nggak sering sih meninggalkan kelas, tapi beberapa waktu ini Pak Guru lihat di absensi ada 2 sampai 3 kali tidak masuk tanpa keterangan ya. Terus juga di hasil ulangan harian, terutama di mapel wali kelasnya yang biologi ya, di mapelnya Pak Ida, Pak Guru dapat laporan. Pak Guru juga ini mencari data dari beberapa guru mata pelajaran, nilainya itu nggak sebagus kemarin ketika kelas 10, terutama di beberapa mapel untuk ulangan hariannya, karena kan belum mid semester. Kita lihat dulu di ulangan harian ada banyak sekali mapel-mapel yang nilainya menurun, takutnya nanti kebablasan sampai semester nilainya malah turun sekali ya, seperti itu. Nah, ini dulu gimana Alfian, kalau kita lanjut pembicaraan kita, apakah Alfian tidak keberatan? Allah tidak Pak. Tidak ya? Ya, Tidak. nggak apa-apa ya. Iya. Ya. Tapi ini sih Alfian ya, eh, Alfiannya ya, terutama di Alfiannya ada namanya azas keterbukaan ya, ada namanya azas keterbukaan. Di azas ini Alfian selaku klien harus merasa terbuka untuk menyampaikan segala bentuk dari penyebab apa yang menyebabkan Alfian tidak masuk sekolah dan juga nilainya menurun ya, dari analisis pribadinya aja seperti itu ya. Ya Jadi harus saya harus apa namanya jujur gitu. jujur ya, kalau tidak jujur nanti guru juga akan kesusahan untuk kita sama-sama menemukan solusinya ya. Nah itu keterbukaan. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Nah Alfian secara sukarela datang ke sini seharusnya kan seperti itu. Nah makanya besok-besok kalau memang ada sesuatu hal yang mengganjal atau apa dan lain sebagainya, datang aja ke Pak Guru, tidak jadi masalah ya. Ya, kamu harus sukarela datang ke sini, kita sama ngobrol-ngobrol bisa saja, santai saja seperti itu. Ya, kan ya. Ya. Terus ada juga azas kerahasiaan. Nah, di azas kerahasiaan itu nanti yang tahu tentang permasalahan yang dihadapi Alfian, terus apa sih penyebabnya sehingga tidak beberapa kali tidak masuk sekolah, nilai menurun, itu antara kita berdua saja. Tapi guru BK yang lain nggak tahu gitu kan. Anda tahu, yang tahu saja Alfian sama Pak Guru, kita sama-sama merasa ya. Gimana Gitu. Bisa bisa Pak. dipahami ya? Kita lanjut ya. Ya ini sih Alfian, Pak Guru kan udah apa namanya mengkorek-korek beberapa data di guru mapel dan juga dari wali kelas ya. 3 hari tidak masuk tanpa keterangan ya, sama beberapa nilainya yang menurun. Coba boleh nggak diceritakan kenapa gitu, apa penyebabnya? Jadi gini Pak. 3 hari belakangan kan saya nggak masuk ya. Ya, Sebenarnya ada beberapa hal yang membuat saya tidak masuk itu. Pertama, karena saya telat datang, kemudian di apa namanya nggak dikasih masuk sama satpamnya, gerbang ya ditutup. gerbang ditutup. Jadi saya nggak tahu gitu harus gimana gitu. Makanya saya pergi gitu Kak. Tapi nggak pulang ke rumah gitu Pak. Jadi orang tua saya nggak tahu gitu, Pak. Oh berarti setelah nyampe di sekolah Ya. terlambat, gerbang ditutup, balik tapi nggak balik ke rumah. Ya. Ya. Kenapa saya bisa telat? Ya saya belakangan ini agak jenuh Pak. Agak jenuh. Ya karena rumah saya kan di Aigmal Pak ya. Ya. Sampai ke Selong, ke SMA 1 gitu. Ya agak apa ya rasanya. Belum belajar udah lelah gitu Pak. Ya. Jadi inkonsistensi itu yang konsistensi saya yang dulu tuh agak berubah sekarang gitu. Karena akibat kelelahan ini. Jadi adapun kenapa saya tidak masuk itu ya karena itu saya kelelahan di jalan karena jarak tempuh sekolah yang lumayan jauh dan beberapa kali ketika ulangan saya agak kurang bersemangat gitu dan kurang persiapan juga Pak. Karena jarak rumah dari Ya sekolah jadi yang cukup jauh. nah, ini ketika sudah ini balik dari sekolah yang terima Ya. kemana tuh?
Nah, kan gini Pak ya, Ya. saya di rumah udah makan, udah disiapin makan sama orang tua, udah disiapin segala hal lah Uang kebutuhan belanja, kita aja, ya. uang belanja, bensin dan sebagainya kan. Nah jadi untuk balik ke rumah itu saya malu Pak, saya malu sekali. Masa kita udah dikasih semuanya terus kita nggak nurutin kemauan orang tua kan seperti sekolah tadi. Jadi saya supaya saya dianggap sekolah sama orang tua, jadi saya pergi-pergi main-main gitu Pak. Main-main dalam artian ya untuk menunggu waktu Jam pulang. gitu. Kemarin saya jalan-jalan tuh Pak, dari Sakra tembus Jerowaru, dari Jerowaru ke Jauh ya. ke Lombok Tengah, terus sampai apa namanya, sampai ke Lombok Barat, ke Kediri. Nah, bahkan dari Kediri saya ke Ampenan Pak. Ya, itu untuk menunggu waktu yang jam pulang, ya, supaya orang tua mengira saya sekolah gitu Pak. Jadi gini ya, permasalahan yang Alfian hadapi ya, eh, cara mengatasi permasalahannya itu ya, tidak hanya Alfian yang Pak Guru rasa melakukan hal seperti itu ya. Banyak juga dari beberapa temannya ya yang kemungkinan melakukan hal yang sama ya. Tidak hanya Alfian yang melakukan hal yang seperti itu, banyak dari beberapa temannya yang melakukan suatu hal yang sama ya. Artinya gini, apa yang Alfian lakukan ya, itu bukan sesuatu hal yang artinya ada sisi baiknya. Sisi baiknya itu adalah kamu tidak ingin melihat orang tua kecewa dengan cara, aduh saya terlambat nih, kalau pulang ke rumah otomatis orang tua saya akan kecewa seperti itu kan. Nah karena saya tidak dikasih masuk oleh sekolah. Nah akhirnya kamu memutuskan untuk pergi dulu, keliling-keliling dulu ke beberapa tempat sembari menunggu jam pulang ya. Banyak orang yang pernah mungkin melakukan hal-hal seperti itu di zaman sekolah Pak Guru juga, banyak loh teman-teman Pak Guru yang seperti itu. Nah, akan tetapi di sini Alfian titik poinnya, kita tidak usah melihat orang juga melakukan hal yang demikian, gitu kan? Nah, akan tetapi titik poinnya bagaimana cara baiknya saya mengatasi dari permasalahan itu dengan cara yang positif. Itu dia, ya kan? Nah, cara baiknya itu adalah eh, dengan melakukan sesuatu hal, mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini, jangan sampai terjadi timbul masalah baru dengan apa yang saya lakukan, seperti itu kan. Nah itu dulu yang kita harus tahu. Nah Pak Guru sangat merasakan apa yang Alfian rasakan. Pak Guru sangat memahami apa yang Alfian rasakan pada saat itu. Tentu Alfian merasa takut, merasa khawatir ketika kalau saya pulang ke rumah, otomatis saya akan, pertama mungkin saya akan dimarahi, kedua saya akan membuat orang tua saya kecewa dan sebagainya ya. Pak Guru sangat paham akan hal itu ya. Akan tetapi gini, realistisnya ya, ketika saya melakukan hal sesuatu kesalahan, terus saya untuk mengatasi permasalahan tersebut saya melakukan dengan sesuatu hal yang salah ya. Realistisnya nanti ketika kita melakukan dengan cara yang seperti itu, maka permasalahan akan bertambah ya. Contoh seperti contoh konkret yang Alfian alami ya, Alfian terlambat datang ke sekolah ya, oke, karena rumah jauh. Pak Guru sangat memahami itu ya kan. Akan tetapi Alfian tidak langsung pulang ke rumah ketika tidak dikasih masuk oleh satpam sekolah, melainkan keliling dulu ke sana sini untuk menunggu jam pulang ya kan. Akhirnya karena kamu keliling ke sana ke sini, sampailah kepada di mana suatu tempat yang mengakibatkan kamu, mohon maaf, kecelakaan ya kan, seperti itu. Akhirnya tidak berkirim surat, akhirnya alfa ya kan. Nah untuk permasalahan kedua yakni kamu nilai beberapa nilai ulangan di beberapa mapel kamu menurun ya. Pak Guru sangat memahami sekali kondisimu Alfian. Pak Guru sangat mengerti karena rumahmu jauh ya kan, seperti itu ya. Akan tetapi seperti ini, ketika kamu sudah memilih ya untuk bergabung di SMA Negeri 1 Selong, menjadi keluarga SMA 1 Selong, menjadi murid dari SMA Negeri 1 Selong,
maka kamu harus memahami konsekuensinya itu. Oh, kalau saya jauh berarti saya realitasnya sih saya harus bangun pagi. Kan seperti itu. Dengan bangun pagi saya tidak akan terlambat. Ya kan? Nah, dengan bangun pagi saya tidak akan terlambat, maka dengan berangkat pagi, bangun pagi, sarapan lebih pagi, mandi lebih awal, saya akan nyampe sekolah lebih awal. Potensi menemukan sesuatu hal yang tidak saya inginkan di jalan juga bisa dinetralisir seperti itu, misalnya Bisa dihindari gitu, ya Pak. bisa dihindari kemacetan dan lain sebagainya, ya kan? Ya, Nah, tabrakan, seperti itu ya. tabrakan, ya Alfian ya. Ya, Pak. Nah, untuk itu realistisnya, Alfian, kamu yang memilih bergabung di SMA 1 Selong berarti kamu harus siap dengan segala konsekuensinya, seperti itu. Terus yang kedua, permasalahan di awal tadi itu, ketika kita melakukan sesuatu hal, kesalahan, jangan tutupi kesalahan itu dengan kesalahan lagi. Ya, coba berpikir realistis bahwa oh ya, kalau saya melakukan hal yang seperti ini, otomatis nanti saya akan dampak negatifnya itu akan menjadi lebih besar lagi. Ya, makanya ketika kita melakukan hal seperti oh ya, solusinya mungkin seperti ini. Contoh misalkan saya pulang saja ke rumah, saya utarakan kepada orang tua, siapa tahu nanti orang tua menyarankan, oh ya udah kalau begitu besok bapak yang akan mengantarkan kamu lebih pagi atau enggak, oh bisa saja nih kamu ngekos gitu atau gimana. Kan seperti itu ya. Ya, Alfian. Oke, baik. Dari pembicaraan kita, sekiranya nih apa yang bisa disimpulkan oleh Alfian sendiri? Mungkin Pak, kalau apa namanya bangun pagi saya agak kurang bisa ya Pak ya, karena di rumah juga ibu saya kan apa namanya kerja ya, saya juga bantu-bantu sebelum berangkat sekolah gitu. Nah, mungkin solusinya saya akan ini Pak, kan saya punya keluarga di Sukarteja. Oh, Nah, iya. jadi mungkin saya akan malam setiap apa namanya setiap malam itu saya akan kembali ke Sukarteja dulu, dari Aikmal ke Sukarteja dulu, baru berangkat sekolahnya dari Sukarteja ke Selong gitu. Mungkin supaya saya juga kan apa dari Aikmal ke Selong aja tiap hari jenuh Pak kan. Ya, Mungkin itu sih solusi untuk saya rasa yang paling tepat gitu. ya. Istilahnya seperti itu ya. Nah, untuk nilai-nilai yang tertinggal bagaimana? Ya, untuk nilai-nilai yang tertinggal mungkin saya akan ini Pak, berawal dari kejenuhan tadi kan ya, Ya, sebenarnya itu permasalahannya. yang Ya, jadi saya akan ya kalau saya memang besok akan tinggal di rumah paman saya yang di Sukarteja itu, maka insya Allah nilai akan baik lagi. karena Ya, jarak tempuh ya, dari sekolah dari sekolah ke dari rumah ke sekolah Sekolah itu itu lebih dekat. Jadi Nah. tidak berlama-lama di atas motor. Eh, mungkin untuk sekarang cukup sampai di situ saja ya pembicaraan kita, Alfian. Akan tetapi seperti ini Alfian, kita tidak bisa cuma sekali dua kali ya untuk melakukan sesi konseling ini. Untuk itu Pak Guru harap ada waktu tertentu yang bisa nanti sama-sama kita sepakati kapan kita untuk ketemu ya. Misalnya di hari Sabtu pulang sekolah atau gimana, atau Sabtu pagi nanti si Pak Guru yang buatin dispen dan lain sebagainya di rumah. Ya. Mungkin anu aja Pak supaya karena kan ini permasalahannya juga nilai saya agak turun Pak ya. Ya kita ngambil waktu yang apa namanya yang free aja gitu Pak. Ya setelah pulang sekolah. Oke, ya baik ya. Oke, itu aja. Silahkan balik ke kelas. Salam sama Pak gurunya di kelas. Nanti kalau ditanya udah ke ruang BK dipanggil sama guru BK Pak Sajidin ya. Gitu. Ya. Ya, terima kasih. Silakan. Kita upload dulu Bapak Ibu. Kamu gambar dia, Pak. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menerapkan konseling realita ini, Bapak Ibu ya. Sekali lagi makasih, kita kasih aplaus kepada Bapak Ibu wali kelas. Ini wali kelas ini. Mengingat waktu Bapak Ibu, mari kita coba menganalisa kejadian tadi di konseling realita itu. Ini untuk kita bersama, untuk kita tidak lagi-lagi saya tekankan tidak ada senior, tidak ada junior. Bapak Ibu mengingatkan kita kembali, teori ini udah lama kita lakukan di kampus, tapi
Dengan adanya perkembangan banyak hal-hal yang kita kadang-kadang lupa. Untuk mengingatkan kembali sebagai refreshing kita, ketika kita mengadakan konseling realita, hal-hal yang sering muncul, ada beberapa hal yang sering muncul ketika mengadakan konseling realita. Yang pertama itu terlalu banyak kita membahas terlalu banyak membahas masa lalu. Ingat, karena konseling realita namanya realita saat itu kejadiannya. Nah, karena terlalu kenyataannya, apa yang nyata bukan membahas masa lalu. Itu sering. Yang kedua, membuat banyak nasihat atau ceramah mengurangi kita memberikan ceramah dan seharusnya konselor itu sendiri yang melaksanakan kenyataan yang ada pada dirinya itu sendiri pada saat itu. Nah, kita sekedar mengontrol saja. Yang berikutnya, yang ketiga, menyalahkan atau sering menghakimi klien. Nah, ini dihindari ketika kita mengadakan konseling realita. Tidak salah kita memakai teorinya segitiga restitusi itu, menstabilkan emosi anak itu dengan kata-kata semua individu, semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Ini kata passwordnya Bapak Ibu ya. Anda melakukan kesalahan ini bukan identitas Anda sebenarnya, tapi itu merupakan kealpaan. Itu pembuka dari restitusi segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang berikutnya, membiarkan klien hanya mengeluh tanpa arahan, terlalu bebas kan. Nah, yang berikutnya, langsung membuat rencana tanpa menggali keinginan klien. Harus dievaluasi setelah kita mengadakan konseling realita. Kemudian membuat rencana yang tidak jelas pada klien itu sendiri. Nah, ini barangkali Bapak Ibu supaya kita bisa terapkan. Kesimpulannya Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah melaksanakan 7 gurus BK hebat itu. Mulai hari ini kita mencobanya dan kita sama-sama menerapkan di rumah ataupun di sekolah. Di rumah pun bisa kita laksanakan seperti ini Bapak Ibu. Barangkali ini sebagai penutup praktik kita hari ini, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Sekiranya selama kurang lebih 2 atau 3 hari ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu wali kelas, Pak Guru, saya sendiri mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi kita semua. Teriring doa, jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan kita mendapat balasannya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi amplop.